Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini insyaallah Pak Huda akan mengisi materi Al-Quran Hadis. Sebelum kita mulai, mari anak-anak untuk membuka buku Quran Hadisnya, halaman 4 bab 1 tentang surat At-Tur. Kita akan membahas surat At-Tur ayat 1 sampai ayat dengan 14. Sudah? Sudah dibuka anak-anak? Sebelumnya mari kita baca terlebih dahulu surat At-Tur. Kita baca bersama-sama, lalu kita artikan dan kita lihat apa sih sejarah dari surat At-Tur. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil maqmur was-saqfil marfu' wal bahril masjur. Inna 'adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' yawma tamurus samaa'u mawra wa tasirul jibalu sayra fawailun yawma idzil lil mukadzibin. Lanjut. Alladzina hum fi khawli yal'abun yawma yud'auna ila nari jahannama da'a hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Cukup sampai 14 saja anak-anak ya. Mari kita artikan dari surat At-Tur. Sebelumnya surat At-Tur ini adalah artinya itu maksudnya bukit Tursina ya. Dan surat At-Tur ini termasuk dari surat Al-Makkiyah. Surat dari Makkiyah. Dan total ada 49 ayat ya. Dan turun setelah surat As-Sajdah. Imam Malik telah meriwayatkan dari Az-Zuhri dari Muhammad ibnu Zubair ibnu Mutim dari ayahnya yang mengatakan bahwa ia mendengar Nabi SAW membaca surat At-Tur lebih indah, dalam maksudnya membaca surat At-Tur dalam sholat maghribnya, maka ia belum pernah seorang pun yang lebih indah atau bacaannya lebih indah suara atau bacaannya dari Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita lanjut dari ayat yang pertama surat At-Tur ya. Wat-Tur, kenapa di sini disebut Wat-Tur? Karena demi bukit, artinya kan demi bukit. Dan kitab yang ditulis At-Tur ini tuh yang artinya tuh Allah bersumpah kepada bukit Tur atau bukit Tursina ya. Dan Allah bersumpah dengan menyebut nama bukit Tur atau beberapa makhluknya seperti surat-surat yang lain, itu akan menunjukkan kekuasaannya
dan kebesarannya, dan bahwa azabnya pasti akan menimpa musuh-musuhnya, dan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menolak azab itu dari mereka. Oke. Tur ini artinya gunung yang mempunyai pohon-pohonan seperti tempat Allah berbicara langsung kepada Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan pengangkatan Nabi Isa alaihissalam menjadi rasulnya. Bukit atau gunung yang tiada pepohonannya bukan dinamakan Tur, melainkan dinamakan Jabal. Jadi kalau misalkan bukit yang tidak ada pepohonan itu bukan dinamain Tur, akan dinamain Jabal. Lanjut ke ayat yang kedua, Bapak percepat. Menurut suatu wa kitabim mastur, menurut suatu pendapat yang dimaksud ini adalah Lauhul Mahfuz. Dan menurut pendapat yang lain artinya kitab-kitab yang diturunkan yang tertulis untuk dibacakan kepada manusia dengan terang-terangan. Karena itulah disebut dalam firman berikutnya, fi raqim mansyur, pada lembaran yang terbuka dan demi Baitul Makmur. Artinya ya, di dalam kitab Sahihain disebutkan bahwa Rasulullah SAW dalam hadis Isra-nya sesudah melampaui langit yang ketujuh menceritakan melalui sabdanya, Tsumma rufi'a ilal baitil ma'mur wa idha huwa yadkhulahu fi kulli yawmin 70,000 la ya'uduna ilaihi akhira ma alaihim. Yang artinya, kemudian aku dinaikkan ke Baitul Makmur, dan ternyata Baitul Makmur itu setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat yang tidak kembali lagi kepadanya sampai yang terakhir dari mereka, yakni mereka melakukan ibadah di dalamnya dan tawaf di sekelilingnya sebagaimana kita tawaf di Ka'bah. Selanjutnya ayat berapa tadi anak-anak ya? Ayat 4 ya, maaf. Di ayat 4 ini itu masuk di ayat 4 wasaqfil marfu'. Maaf anak-anak. Wasaqfil marfu' itu termasuk juga Baitul Makmur ya, yang artinya, maaf Pak udah lupa, wasaqfil marfu' ayat 4, dan demi Baitul Makmur. Nah, afan ayat keempat itu wal baitil makmur. Maaf Pak udah kurang konsentrasi, maaf ya. Dari Qatadah ya, Ar-Rabi' ibnu Anas As-Sabdi mengatakan telah menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah SAW, dan ini tepat ya, pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, hal tadruna ma Baitul Makmur? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu masjidun fis sama'i bihiyalil Ka'bah law kharru al-kharru 'alaiha yusallu fi kulli yawmin 70,000 malak idza kharaju minhu lam ya'udu akhira ma 'alaihim. Tahukah kalian, artinya ya, mohon didengarkan anak-anak, apakah Baitul Makmur itu? Maka mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Baitul Makmur itu adalah sebuah masjid di langit tepat di atas Ka'bah. Seandainya terjatuh, niscaya akan menimpa Ka'bah. Ada 70.000 malaikat yang mengerjakan sholat di dalamnya. Apabila mereka keluar darinya, mereka tidak akan kembali kepadanya hingga yang paling akhir dari mereka. Lanjut ayat ke-5, wasaqfil marfu', dan atap yang ditinggikan artinya. Dan dari As-Sufyan Asy-Syauri, Syu'bah dan Abdul Ahwas telah meriwayatkan dari Sama, dari Khalid ibnu Ururah, dari Ali, sehubungannya Sufyan, sehubungan dengan makna firman-Nya, maaf. Dan atap yang ditinggikan yakni langit. Maksudnya atap tinggi itu yakni langit, ya kan, karena sudah disebutkan nih
dan atap yang ditinggikan. Ya anak-anak ini maaf nih, dan atap yang ditinggikan yaitu langit. Sufyan mengatakan bahwa lalu Khalid ibn Ururah baca firman-Nya, wajalna as-samaa'a saqfan mahfuzan wa hum an ayatiha mu'ridun. Dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedangkan mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Quran surat Al-Anbiya ayat 32. Bapak cepat ya. Lanjut ke ayat 7. Ayat 6. Wal bahril masjur. Maaf, gak kelihatan ya. Wal bahril masjur. Artinya dan laut yang di dalamnya, yang di dalam tanahnya ada api. Maksudnya itu adalah perairan yang di dalamnya arsy, yang darinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang dapat menghidupkan semua jasad di dalam kuburnya dari hari semua makhluk dikembalikan. Jumhur ulama mengatakan bahwa makna yang dimaksud adalah lautan ini. Dan mengenai makna firman al-masjur masih diperselisihkan. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah laut itu kelak di hari kiamat akan dinyalakan menjadi api. Bayangkan, laut yang air semua akan dinyalakan menjadi api. Seperti pengertian terdapat firman-Nya, wa idal biharu sujirat. Dan apabila lautan dipanaskan, Quran surat At-Takwir, yakni dinyalakan sehingga menjadi api yang bergejolak yang meliputi semua ahlul mauqif, yaitu orang-orang yang di padang mahsyar. Lanjut. Inna adzaba rabbika lawaqi'. Inna adzaba rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab Tuhanmu lah yang pasti terjadi. Ini adalah subjek atau sumpah. Subjek dari sumpah, ya. Artinya benar-benar terjadi terhadap orang-orang yang kafir. Seperti yang disebutkan dalam ayat selanjutnya. Malahu min dafi'. Tidak ada seorang pun yang menolaknya. Yakni tidak ada seorang pun yang dapat menolak azab itu dari mereka jika Allah menghendaki terhadap mereka, seperti kaum-kaum terlebih dahulu ya anak-anak ya. Lanjut. Yauma tamurus sama'u mawra. Pada hari ketika langit berguncang. Ibnu Abbas dan Qatadah mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah pada hari ketika langit berguncang. Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa yang dimaksud ialah mengalami keretakan. Jadi langit itu seperti retak anak-anak, seperti kaca retak gitu pada hari kiamat kelak. Lanjut. Watasiru jibalu sayra. Ayat 10 ya. Watasiru jibalu sayra. Dan gunung-gunung benar berjalan, yakni lenyap dari tempatnya. Yang tadi gunungnya itu kokoh, lenyap dari tempatnya dan menjadi debu serta meledak dengan sehebat-hebatnya. Seperti kisah Nabi siapa tuh anak-anaknya ketika dia ingin menunjukkan muka Allah, maka suruh menghadap ke suatu gunung, maka ketika Allah ingin menampakkan gunung itu hancur sebur-burnya karena tidak sanggup. Lanjut. Fawailu yauma idzil lil mukadzibin. Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Artinya celakalah mereka karena azab dan pembalasan serta siksaan Allah yang ditimpakan kepada mereka karena mereka mendustakan Allah. Lanjut. Alladzina hum fi khawdi yal'abun. Artinya yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebaikan, yang mereka selama ini hidup di dunia ini tenggelam di dalam kebatilan dan menjadikan agama mereka sebagai main-mainan dan ejek-ejekan. A'udzubillahi min dzalik. Lanjut. Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Yauma yud'aun itu artinya pada hari mereka didorong. Maksudnya itu didorong dan digiring mereka. Ila nari jahannam da'a. Ke jahanam dengan sekuat-sekuatnya. Al-Mujahid Asy-Sya'bi Muhammad ibnu Ka'ab
Ad-Dahak, As-Saddi dan As-Sauri mengatakan bahwa mereka didorong ke dalam neraka dengan sekuat-kuatnya. Ayat terakhir, hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Dikatakan kepada mereka, artinya ya, inilah neraka yang dahulu kamu dusta-dustakan. Malaikat Zabaniyah atau juru siksa mengatakan hal tersebut kepada mereka sebagai cemooh dan kencaman karena mereka dulu mendustakan neraka yang mereka dulu ejek-ejekan. Ya, mungkin cukup sekian, selebihnya mohon maaf. Pertemuan kita hari ini, dan Bapak ingin yang tadi Bapak jelaskan, kalian catat baik-baik di buku ya. Dan kalau Bapak ngomongnya kecepatan, nanti di stop saja videonya dan dengarkan pakai headset ya anak-anak ya, karena tadi Bapak sudah sempat memvideo karena HP Bapak qadarullah baterai bocor, jadi di pertengahan mati, dan ini Bapak rekam ulang. Oke, mungkin cukup sekian dari Bapak. Semoga kita diberi kesehatan dan diberi keberkahan dan panjang umur kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.